Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah bergabung di sore ini. Izinkan kami dari kelompok kurikulum 2013, yaitu ada saya, Anjara Maria Pandi, kemudian ada Pak Kiki Muhammad Rizky, dan Pak Alexius Rianto. Di sini kami akan membahas mengenai kurikulum 2013. Dan mari kita mulai saja pembahasannya. Baik, di sini ada pengertian daripada kurikulum 2013. Di mana kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006 seperti itu. Nah, yang mana ini dirasa masih kurang berperan seperti itu dalam pengembangan pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, menurut Bapak Mukhlis ini pada 2007 itu menyatakan bahwa dalam KTSP itu pemerintah merasa dalam kurikulum KTSP ini konten kurikulumnya itu masih terlalu padat dan yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang yang keluasan dan tingkat kesukarannya itu melampaui tingkat perkembangan usia anak, katanya seperti itu. Dan kata Bapak Hidayat pada 2013 juga mengemukakan bahwa kurikulum 2013 ini merupakan sebuah kurikulum yang mengedepankan pada sikap dan perilaku peserta didik. Pada hakikatnya, di dalam kurikulum ini itu menginginkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, juga pandai dalam berbuat dan berpikir, seperti itu. Nah, mari kita bahas yang selanjutnya, yaitu di sini ada karakteristik kurikulum 2013. Nah, apa saja karakteristiknya? Di sini yang pertama itu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, kemudian rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kemudian yang kedua, karakteristiknya yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar yang terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, yaitu ada memberi waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar itu dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang ketujuh, yaitu kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Seperti itu. Yang selanjutnya, yaitu ada kerangka dasar kurikulum 2013. Yang pertama, yaitu ada dari pandangan landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum itu merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Nah, landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada juga PP 32 tahun 2013 dan Permendikbud nomor
34, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, di mana masing-masing isinya itu membahas tentang strategi kompetensi lulusan Dikdasmen, kemudian standar kompetensi pendidikan dasar dan menengah, standar penilaian pendidikan, kemudian kerangka dasar dan struktur kurikulum SD, MI, SMP, SMA, SMK, serta buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Seperti itu. Itu secara yuridis. Kemudian yang selanjutnya yaitu secara landasan filosofis. Nah, di mana pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mengembangkan dan membentuk perilaku dan peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan itu berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa yang yang ada di masa mendatang, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan psikopedagogik. Nah, dari landasan ini, kompetensi pedagogik pada dasarnya itu merupakan kemampuan guru dalam mengelola peserta didik. Landasan ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, namun melalui proses belajar secara terus-menerus dan sistematis. Nah, di samping itu, guru harus memiliki karakteristik yang relevansi terhadap bahan ajar yang akan diberikan dengan model kurikulum berbasis kompetensi, yang menciptakan proses pembelajaran student center dengan aktivitas belajar. Kemudian output belajarnya, kemudian outcomes belajar yang maksimal, seperti itu. Nah, dalam penilaiannya itu, dalam penilaiannya yaitu authentic assessment pada input, proses, kemudian output, seperti itu, serta kesesuaian teknik penilaian pada 3 ranah, yang yaitu sikap, kemudian pengetahuan, kemudian dan keterampilan yang diambil dari tes dan portofolio, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada aspek kurikulum 2013. Nah, apa saja aspek kurikulum 2013? Yaitu yang pertama ada tujuannya, kemudian ada isinya, kemudian ada metode dan strategi, kemudian ada evaluasi, dan yang kelima ada media, seperti itu. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang aspeknya. Yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, tujuan ini kata dari Permendikbud nomor 69 tahun 2013 bahwa tujuan daripada kurikulum 2013 ini yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kemudian kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada isi kurikulum 2013. Yang mana ini terdiri dari SD, SMP, kemudian SMA, dan SMK. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari isi kurikulum 2013 yang ada di SD. Yang pertama, yaitu ada holistik berbasis sains, yaitu alam, sosial, dan budaya. Kemudian, jumlah mata pelajaran dari 10, yang tadinya 10 menjadi 6. Kemudian,
di SD itu jumlah jamnya itu bertambah 4 JP per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran seperti itu. Kemudian di SMP itu ada TIK yang menjadi media di semua mata pelajaran. Kemudian pengembangan diri terintegrasi pada setiap pelajaran dan ekstrakurikuler, dan jumlah mata pelajaran dari yang semula 12 menjadi 10. Yang selanjutnya yaitu jumlah jam bertambah 6 JP per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu isi kurikulum 2013 yang terdapat di SMA. Nah, yang pertama yaitu ada perubahan sistem di mana ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Kemudian terjadi pengurangan mata pelajaran yang seharusnya yang harus diikuti siswa. Kemudian jumlah jam itu bertambah 1 JP per minggu akibat perubahan pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir, isi kurikulum 2013 itu yang ada di SMK, yang pertama itu ada penyesuaian jenis ahli berdasarkan spektrum kebutuhan saat ini, kemudian pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif, seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri. Nah, itu merupakan isi daripada kurikulum yang ada di SD, SMP, SMA, SMK. Untuk lebih lengkapnya, yaitu mari kita bahas ke dalam KTSP versus kurikulum yang ada di SD. Jadi apa saja ini yang ada di dalamnya yang tadi kita bahas seperti itu. Nah, KTSP dan Kurtilas yang ada di SD ini akan disampaikan oleh Pak Kiki. Oke, kepada Pak Kiki, sudah ready Pak Kiki? Sudah, baik. Pak. Ya, baik. Pak Kiki, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anjar atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang perbedaan KTSP dengan kurikulum 2013 SD. Nah, untuk yang KTSP itu di sebelah gambar yang sebelah kiri ya Pak, Bu. Kemudian yang SD Kurtil itu di kanan. Baik. Kemudian yang pertama saya akan bahas dulu tentang KTSP. Nah, untuk KTSP ini kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pelajaran, pengetahuan lokal dan pengembangan diri seperti tertera pada gambar di sebelah kiri. Kemudian pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Nah, kemudian dari segi alokasi waktu 1 jamnya itu 35 menit. Nah, kemudian untuk jumlah jam per minggu di sini kelas 1 itu 26 jam, kelas 2 itu 27 jam dan kelas 3 itu 28 jam, kelas 4, 5, 6 itu 32 jam. Nah, kemudian yang Kurtilas. Nah, untuk Kurtilas ini ada perbedaan ya. Yang pertama adanya pengelompokan kelompok A dan kelompok B. Nah, kemudian beban belajar SD atau MI dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Kemudian beban pelajaran satu minggu untuk kelas 1 itu 30 jam, kelas 2 itu 32, kelas 3 itu 34, kelas 4, 5, 6 itu 30 jam. Nah, kemudian sama seperti KTSP, alokasi waktunya sama 1 jamnya 35 menit. Kemudian ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, itu bisa dapat muat bahasa daerah. Nah, kemudian
Bahasa daerah itu sebagai muatan lokal, dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mapel seni budaya dan prakarya. Jadi dapat diintegrasikan. Kemudian dari jumlah jam dilihat jumlah jamnya lebih banyak dibandingkan dengan KTSP. Nah, kemudian di sini saya akan membahas KTSP dengan Kurtilas SMP. Nah, untuk yang pertama, KTSP SMP itu memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah tersebut. Nah, kemudian dari alokasi waktunya 40 menit. Kemudian dari segi beban belajar, untuk kelas 7 itu 32 JP. Kemudian untuk kelas 8 32 JP, kemudian kelas 9 32 JP. Kemudian Kurtilas SMP. Nah, di sini sama adanya pengelompokan, sama seperti SD ada pengelompokan, adanya kelompok A dan kelompok B. Mata pelajaran seni budaya dapat memuat bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai muatan lokal dan dapat diintegrasikan dengan mapel seni budaya dan prakarya, atau bisa juga diajarkan secara terpisah apabila daerah tersebut perlu memisahkan. Dalam hal ini tergantung dari satuan pendidikan daerah masing-masing. Gitu. Kemudian dari beban belajar SMP dinyatakan dalam jumlah jam per minggu. Beban belajar kelas 7, 8, 9 adalah 38 jam, sama gitu ya. Kemudian untuk alokasi waktu juga sama 40 menit sama dengan KTSP. Kemudian sama seperti yang sebelumnya, jumlah jam Kurtilas itu pasti bukan pasti sih, jadi lebih banyak daripada KTSP gitu. Kemudian KTSP SMK. Nah, di sini KTSP SMK itu ada mata pelajaran wajib, peminatan, dan tambahan jam wajib. Jadi di sini total jamnya untuk kelas 10, jam wajibnya 26 jam, kelas 11-nya 26 jam, dan kelas 12-nya 26 jam. Kemudian ada total peminatan. Di sini total peminatannya ada 24, untuk kelas 10, 11, 12 itu 24. Kemudian ada maksimal penambahan jam. Di sini ada penambahan jam diperbolehkan itu 4 jam. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kemudian Kurtilas SMK. Nah, di sini kami mengambil contoh itu Kurtilas SMK atau MAK, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada sama seperti sebelumnya, ada pembagian atau pengelompokan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, kemudian ada C1, C2, dan C3. Nah, gitu. Kemudian untuk kelas 10 itu 10 semester 1 itu 48 jam per minggu. Kemudian untuk kelas 10 semester 2 itu 48, jadi semuanya kelas 10, 11, 12 itu total jumlah jam per minggunya sama 48 jam.
Kemudian KTSP SMA. Nah, ini untuk KTSP SMA ini ada 3. Yang pertama itu yang sebelah kiri itu kurikulum SMA kelas 10. Kemudian yang tengah itu kelas 11, 12 IPA IPS. Kemudian yang sebelah kanan itu IPS ya. Yang tengah itu IPA, yang sebelah kanan itu IPS. Nah, untuk KTSP di sini saya akan menjelaskan dulu tentang kurikulum SMA kelas 10. Nah, kurikulum SMA kelas 10 itu terdiri dari 16 mata pelajaran. Kemudian muatan lokal dan pengembangan diri. Kemudian dari segi alokasi waktu itu 1 jamnya itu 45 menit. Jadi untuk jumlah beban belajar kelas 10 semester 1 dan semester 2 itu 38 jam. Kemudian untuk kurikulum SMA kelas 11, 12, IPA dan IPS saja disatukan. Kemudian kurikulum SMA kelas 11 dan kelas 12, program IPA dan IPS itu terdiri dari 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Untuk dari segi alokasi waktu itu sama 45 menit. Kemudian jumlah beban belajar kelas 11 semester 1, semester 2 itu 39 jam, dan kelas 12 itu semester 1, semester 2 itu 39 jam. Jadi ada perbedaan, jadi lebih banyak jam pelajaran di kurikulum 2013. Kemudian kurikulum 2013 SMA. Nah, di sini pada struktur kurikulum 2013 tingkat sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, mata pelajarannya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C atau peminatan. Nah, dalam 1 jam beban belajar tatap muka yang ditempuh itu 45 menit. Beban belajar, penugasan, terstruktur, dan tugas mandiri maksimal 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka. Kemudian jumlah jam pelajaran kelompok A, B untuk kelas 10, 11, 12 itu 24 jam per minggu. Nah, kemudian untuk jumlah jam pelajaran mata pelajaran peminatan akademik untuk SMA kelas 10 itu 18 jam, untuk kelas 11 itu 20 jam, untuk kelas 12 itu 20 jam. Nah, kemudian struktur kurikulum peminatan SMA ini merupakan penjabaran, Pak Alek di next dulu. Nah, ini lebih jelasnya ya Bapak Ibu, ini lebih jelasnya penjabaran dari slide sebelumnya. Nah, ada peminatan MIPA, peminatan IPS, peminatan bahasa. Kemudian untuk pilihan lintas kelompok atau peminatan dengan beban belajar kelas 10 itu 6 jam, kelas 12 itu 4 jam, untuk kelas 11 itu 4 jam, dan kelas 12 itu 4 jam. Seperti itu. Nah, di sini ada metode dan strategi kurikulum 2013. Yang pertama itu ada tematik terpadu. Jadi model pembelajaran
terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi atau pelajaran ataupun bidang studi atau disebut dengan tema. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan saintifik 5M, yaitu siswa dididik untuk mencari sendiri informasi. Kemudian yang kedua menemukan, yang ketiga menyampaikan pendapat di depan kelas, kemudian yang keempat mengevaluasi, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan secara aktif dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya discovery learning itu proses untuk memahami suatu konsep dan materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Jadi pada metode ini guru itu tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Jadi di sini dituntut siswa untuk aktif. Kemudian yang selanjutnya ada problem based learning. Ya sudah pada tahu untuk problem based learning ini bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah gitu ya. Kemudian ada project based learning. Nah, untuk project based learning yaitu model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Jadi menitik beratkan proses pembelajaran itu berupa hasil atau produk gitu. Jadi artinya peserta didik itu diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, kemudian mengerjakan proyek secara kolaboratif atau dengan teman kelompoknya, yang hasil yang akan didapatkannya itu yaitu suatu produk gitu ya. Mungkin dari saya cukup, mangga dilanjut sama Pak Alek. Terima kasih Pak Iki. Bapak Ibu, selamat malam. Saya akan melanjutkan pemaparannya. Aspek kurikulum yang keempat adalah aspek evaluasi kurikulum 2013. Yang pertama, penilaian berbasis tes dan non-tes atau portofolio. Kemudian yang selanjutnya, pada kurikulum 2013 ini, evaluasi menilai proses dan output dengan menggunakan penilaian autentik pada sikap, pada pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, raport memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan keterampilan, serta deskripsi kualitatif tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah standar kompetensi lulusan menurut Permendikbud RI nomor 54 tahun 2013. Yang sebelah ini adalah SD, kemudian SMP, dan SMA. Sebenarnya untuk poin-poinnya sama Bapak Ibu. Kalau kita cermati di sini perbedaannya pada konteks sesuai jenjangnya. Contoh di sikap ini poin-poinnya sama, hanya berbeda di lingkungannya, lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain, sedangkan di SMP lingkungannya lingkungan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kalau di SMA itu lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi poin-poinnya sama, intinya hanya beda di konteksnya saja. Demikian juga pada pengetahuan dan keterampilan. Aspek yang kelima dari kurikulum ini adalah media kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini, media yang digunakan buku teks seperti yang kita tahu, ada buku untuk guru, buku untuk siswa juga ada. Kemudian lingkungan sekolah pun dapat menjadi media pembelajaran. Media grafik, fotografik, media elektronik yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan
pembelajaran pada kurikulum 2013. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat perbedaan kurikulum 2013 dan KTSP. Mungkin sebelumnya tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Anjar dan Pak Kiki, kita akan lihat lebih detail lagi. Dari yang pertama, aspek SKL, kalau di KTSP, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 2022 tahun 2006. Kemudian setelah itu baru ditentukan SKL. Sedangkan di kurikulum 2013 berkebalikannya. SKL ditentukan dahulu melalui Permendikbud nomor 54, kemudian baru standar isinya dibentuk. Yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67 sampai 67, 68, 69, 70 tahun 2013. Aspek yang selanjutnya tentang kompetensi lulusan pada KTSP lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Sedangkan di kurikulum 2013 ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian aspek yang selanjutnya mata pelajaran di SD tadi sudah disampaikan. Di KTSP di jenjang SD itu tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan di kurikulum 2013 terpadu untuk semua jenjang dari kelas 1 sampai kelas 6. Aspek yang selanjutnya jumlah jam pelajaran dan mata pelajaran. Kalau di KTSP jumlah jam pelajaran lebih sedikit, jumlah jamnya lebih sedikit dan jumlah mata pelajarannya lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013. Sedangkan di kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak, sedangkan jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Aspek selanjutnya tentang standar proses dalam pembelajaran. Kalau di KTSP pendekatannya EEK, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan di kurikulum 2013 pendekatan ilmiah, scientific approach. 5M ya, tadi sudah disampaikan Pak Kiki, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, serta mengkomunikasikan. Aspek selanjutnya perbedaannya pada kedudukan mapel TIK. Ketika di KTSP, TIK sebagai mata pelajaran. Kemudian di kurikulum 2013, TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Aspek selanjutnya Bapak Ibu tentang standar penilaian pada KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, penilaiannya otentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasilnya. Kemudian kalau kita melihat aspek ekstra pramuka di KTSP itu bukan ekstra wajib, sedangkan di kurikulum 2013 sebagai ekstra wajib. Penjurusan di SMA, pada KTSP penjurusan mulai kelas 11, mungkin beberapa di antara kita mengalami. Kemudian ketika di 2013, peminatan sudah mulai dari kelas 10 untuk jenjang SMA. Kemudian aspek selanjutnya BK pada KTSP ini menyelesaikan masalah dominannya di 2013 menekankan mengembangkan potensi siswa. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat perbedaan kurikulum 2013 di awal sebelum revisi dengan kurikulum 2013 setelah atau sesudah revisi. Yang pertama kita melihat dari indikator, kalau sebelum revisi, keselarasan antara KIKD dengan silabus dan buku. Sedangkan setelah revisi, penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan setiap mata pelajaran. Jadi hanya ada pada pelajaran agama dan PPKN untuk KI 1 dan KI 2. Kemudian, perbedaan yang kedua, peraturan Mendikbud, kurikulum sebelum revisi mengacu pada PP 32 2013 pasal 1 butir 17 yaitu tentang tatanan konseptual kurikulum dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan pasal 77A. Kemudian setelah revisi mengacunya pada Permendikbud nomor 20 sampai 23 tahun 2016 kurikulum 2013. Pendekatan
Tadi disampaikan di awal pendekatannya 5M, namun setelah revisi, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar. Dan apabila digunakan, susunannya pun tidak harus berurutan. Poin yang selanjutnya, penggunaan taksonomi Bloom. Pembatasan pada kurikulum sebelum revisi, pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang. Sedangkan setelah revisi, tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Yang kelima, tentang standar penilaian. Sebelum revisi, standar skala penilaian nilai puluhan, sedangkan setelah revisi, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat A, B, C, D, dan deskripsi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita melihat kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Untuk kekurangannya, yang pertama, sistem penilaian yang terlalu rumit, karena para guru dituntut untuk menilai 3 aspek tadi, sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Kekurangan yang kedua, sarana yang belum memadai dan merata, baik itu terdapat perbedaan dari daerah kota maupun di pedesaan untuk menunjang pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Kelebihannya yang pertama, kurikulum 2013 ini menuntut siswa lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kedua, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Ini berarti menjadi plus minus. Di sisi lain sebagai guru rumit untuk menyiapkan penilaiannya, namun kelebihannya nilainya ini melihat semua aspek, baik sikap, pengetahuan, keterampilan. Kelebihan yang selanjutnya menekankan pada pendidikan karakter. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan lagi ke Pak Anjar. Baik, terima kasih Pak Kiki, Pak Alex. Mangga Bapak Ibu, mari kita diskusi. Jika ada hal yang ingin didiskusikan terkait paparan daripada kami mengenai kurikulum 2013. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Anjar. Tadi ulasannya sangat jelas ya dan detail ya. Mungkin karena informasinya lebih lengkap ya, kurikulum 2013 itu. Jadi dari sumbernya juga sudah lengkap. Kemudian yang garap juga tiga orang ya. Jadi lebih detail ya. Dan kalau kita lihat isi kurikulum 2013 ini memang lebih baik ya. Jadi sudah lebih baik dibandingkan kurikulum sebelumnya. Tapi tadi yang kekurangan yang kedua itu hubungannya dengan kurikulum 2013 itu di mana ya? Yang sarana belum memadai itu kalau dikaitkan dengan kurikulum itu di mananya? Bertanya. Saya bertanya. Baik Pak. Saya coba jawab ya Pak Anjar, Pak Iki, nanti mungkin bisa ditambahkan. Di kurikulum ini kan banyak media yang menunjang, seperti di buku itu suka ada ini Pak, Bapak Ibu, suka muncul link YouTube atau barcode yang bisa di-scan, dimanfaatkan juga untuk menunjang pembelajaran di buku itu. Mungkin ada perbedaan fasilitas yang belum dimiliki di pedesaan mungkin ya. Kemudian pembelajaran seperti menggunakan alat-alat teknologi yang di kelas mungkin belum semua sekolah juga memadai untuk itu begitu. Mungkin ada tambahan Pak Anjar, Pak Kiki? Oh, jadi tidak mendukung dari segi medianya Pak. Isinya ya, isi atau konten materinya itu membutuhkan peralatan yang memadai. Ya. Ya, demikian Pak. Jadi ada isi materi yang memerlukan alat gitu maksudnya? Ya, betul Pak. Apalagi seperti ya, digital ya. Kan kurikulum 13 banyaknya bukunya digital ya. Iya Pak. Kalau yang Anjar
pribadi alamin gitu ya Pak. Di di kelas SD misalkan itu ada daripada buku yang diberikan kepada siswa itu merupakan kalimat yang pada intinya saja gitu. Kemudian daripada penjabarannya itu siswa itu harus meng-scan daripada barcode yang telah disediakan dalam buku itu untuk melihat penjelasan lebih detail gitu. Nah, Nyekannya pakai apa itu? Gimana? Nyekannya pakai apa? Handphone? Ya, menyekannya menggunakan gadget Pak, menggunakan handphone seperti itu. Ya. Kalau saya kebetulan membimbing anak SD kelas 3 di sana itu ketika misalkan dalam tematik bahasa Inggris gitu kan. Di sana hanya poin-poinnya saja misalkan family tree mengenai mengenai struktur keluarga gitu. Nah, bila ingin lebih jelas gitu kan, maka silahkan di dalam box tersebut itu di dalam buku disediakan silahkan scan barcode ini. Nah, mungkin salah satu yang dinyatakan sarana prasarana itu bagi kami mungkin ketika sebagian yang punya dan memiliki gadget yang memadai itu tidak menjadi masalah gitu. Namun ketika misalkan kita asumsikan pada siswa ataupun yang belum memiliki fasilitas yang memadai gitu, maka itu akan menjadi sebuah ancaman gitu kan ketika tidak bisa memahami dalam konteks pembelajarannya gitu. Apalagi sekarang dengan adanya pandemik ini gitu kan ya, di sebagian daerah gitu kan ada yang memang tidak memiliki akses untuk menggunakan internet seperti itu. Nah, bagi sebagian kami di kota gitu itu bisa mudah saja gitu kan, karena mungkin di sebagian besar sudah memiliki akses internet yang baik gitu. Nah, mungkin sarana dan prasarana yang dimaksud ke dalam seperti itu gitu. Kalau bagi guru, kurikulum 2013 ini pendapatnya gimana nih? Menyenangkan atau membingungkan atau menyusahkan? Coba pendapatnya satu-satu. Ini kan mengalami semua ya sekarang nih ya. Pak Sebdoni. Kalau misalkan terkait pendapat saya mengenai bagaimana kurikulum 2013 ini apakah menyenangkan atau tidak, memang pembandingnya tidak ada sih Pak. Kalau misalkan karena saya belum tahu di kurikulum yang sebelumnya, kan saya belum mengajar gitu Pak. Jadi saya nggak tahu nih yang sebelumnya gimana gitu, apakah yang sebelumnya menyenangkan atau sekarang menyenangkan. Cuman kalau dirasa yang sekarang mungkin ketika saya mengajar saat ini banyak sekali komponen-komponen yang perlu diselesaikan terkait penilaian juga gitu ya. Itu sangat kompleks untuk kurikulum 2013. Nah, itu sih kalau menurut saya belum bisa menyebutkan mana yang paling baik atau mana yang paling menyenangkan sih Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Yang sudah mengalami 2 kurikulum siapa nih? Pak Syaf Indra ya? Saya Pak. Hadir. Pak. Ya, satu-satu. Pak Syaf Indra dulu. Nanti yang lainnya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ini mohon maaf sebelumnya saya off cam Pak ya. Alhamdulillah Pak, kemarin sudah save, yang kedua dan negatif. Iya tuh. Pada awal-awal mungkin ketika penerapan kurikulum 2013 ya semua guru juga pasti sama merasa terbebani ya Pak ya. Karena memang perubahan materi dari segi materi ya Pak ya. Perubahan materi dari kurikulum 2006 ya betul ya. Ya betul. Nah, dari 2006 ke 2013 itu sangat berbeda jauh sekali. Kalau kemarin saya bilang di kurikulum 2006 itu sangat jadul, sangat tertinggal sekali materinya,
Nah, di kurikulum 2013 ini justru materinya sangat berat sekali untuk di SMK, Pak ya. Kalau saya perhatikan itu materi-materi SMK itu sudah selevel dengan materi D3, Pak. Bahkan saya yang mengajarnya sendiri belum pernah itu mengalami pelajaran seperti itu gitu. Untuk di jurusan teknik komputer jaringan. Jadi konten ya. Ya, betul, itu pertama awal-awal ya, Pak ya. Semua guru pasti itu merasa terbebani dengan materinya yang sangat susah dan mencari sumber daripada pembelajarannya pun masih cukup sulit. Makanya dulu digencarkan banyak sekali agenda-agenda dari Kemendikbud, dari LPMP gitu kan, untuk melaksanakan kegiatan diklat kurikulum 2013. Saya sempat mengalami yang di Bogor, Cipayung gitu ya, terus kemudian yang di Lembang. Iya, pelatihan-pelatihannya bagaimana cara memahami kurikulum 2013 gitu. Dan dua kurikulum 2013 itu pun kan revisi juga. Di kurikulum 2013 yang lama ada kerja proyek, berubah lagi lah kurikulum 2013 revisi yang mulai dipakai di tahun 2017. Nah, dari situ sudah mulai enak nih ngajar. Sumber sudah banyak kayak gitu ya. Materi-materi sudah banyak yang di-share, baik itu dari LPMP maupun dari guru-guru. Di internet sudah banyak mulai ditemukan gitu materi-materinya. Nah, memang bagusnya di kurikulum 2013 revisi yang sekarang dipakai kita ini, itu kurikulumnya itu sudah berstandar industri. Jadi materinya itu sudah berpatokan ke industri. Jadi apa yang di industri yang dibutuhkan, ya itu ada di kurikulum 2013 yang revisi yang sekarang. Makanya kalau misalnya pas pertama-pertama pasti akan terasa sangat berat. Ya akhirnya sekarang sudah mulai menikmati nih ya daripada kurikulum 2013 yang revisi sekarang. Terlepas dari penilaiannya seperti apa gitu. Yang autentik tadi yang harus penilaian sikap. Akhirnya kan penilaian sikap juga jatuhnya ke mata pelajaran agama dan PPKN saja. Kalau dulu kan semua mapel ada penilaian sikapnya. Terus kemudian untuk penilaian juga kan ada pengetahuan, keterampilan. Sekarang kan PKN sama agama. Oh, cuma 2 aja sekarang. Iya kan dihilangkan tuh yang. Oh, revisinya itu ya. Yang direvisinya. Oh. Nah, gitu. Nah, jadi yang lainnya nggak perlu ada penilaian sikap sama. Ya, nggak perlu. Halo. Ya, siapa? Saya. Mangga, Pak. Silakan. Itu yang dihilangkan itu penilaiannya atau namanya? KI-nya? Iya, KI-nya kan akhirnya kan muncul di penilaian sikap juga, Pak, gitu, Pak. Di KI-nya. KI 1, itu KI 2. Ada sedikit berbeda loh, Pak, antara KI ya, KI sikap, itu dengan penilaian. Makanya apakah pada saat di KI 3 yang produktif misalnya, mata kuliah produktif itu kalau di KI 3 tetap ada di pengetahuan dan keterampilan KI 3, KI 4 tetap ada. Yang KI 1 yang KI 2 itu yang apakah tidak juga dilihat dari sisi sikap, disiplinnya, misalnya kejujurannya, kerja kelompoknya gitu, nggak dilihat juga itu pada saat tidak ada KI 1 dan KI 2? Bapak izin menanggapi, Pak. Saya tadi itu ya mic-nya mati. Kehilangan suara. Mangga Pak Indra dulu, mangga Pak Indra. Enggak, silakan dilanjut. Tadi saya ngomong aja, ternyata mic-nya saya off dulu mendengarkan Pak Rasim. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Kalau ya, terima kasih Pak Indra. Di kurikulum 2013 ini KI 1, KI 2 itu hanya di PKN dan agama, artinya pengajaran sikap itu hanya di PKN dan agama. Sedangkan mapel yang lain itu pembiasaan. Kemudian untuk penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan itu semua mapel ada, Pak. Menurut yang saya baca, yang revisi juga demikian, Pak. Revisi juga tetap ada. Cuma untuk yang pengajaran, yang KI 1, KI 2 hanya di PKN dan di agama. Jadi nggak hilang ya sikap dan itu ya, penilaian sikap sama penilaian
Sampai sekarang masih ada, Pak. Sampai sekarang Masih masih ada ya ada. di mata kuliah produktif yang lain ya. Di rapot juga masih ada ya, Pak. Ya kalau berdasarkan Kalau pengalaman yang saya saya sih, alami. kalau ketika mengumpulin nih, kalau di produktif ini Pak ya, ini kan Pak Alex mungkin SMP ya Pak ya. Betul, betul. Ketika saya ngumpulin nilai di produktif, memang itu kan terintegrasi begitu Pak. Sikap kita ketika kerja kelompok, penilaian sikapnya seperti apa, itu kan terintegrasi di dalam mapelnya gitu. Terintegrasi dalam penilaian yang pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika kita mengumpulkan nilai, memang yang dikumpulkan itu yang pengetahuan dan keterampilannya itu gitu. Kalau dulu kan ada 3 kolom gitu, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau sekarang cuma 2 kolom itu, pengetahuan dan keterampilan untuk mapel yang produktif gitu. Mungkin level SMK beda dengan SMP kali ya. Kalau boleh menambahkan sedikit. Iya, maka Bu. Ini yang di SMK sering saja ini. Kalau yang di SMK itu kita pakai e-rapot ya Pak ya. Memang terintegrasi yang tadi mapel PKN sama agama gitu. Itu diinputkan secara deskripsi bagaimana penilaian sikapnya. Tetapi untuk setiap mapel itu ada penilaian afektif. Jadi tetap ada 3 kolom, pengetahuan, keterampilan, sama afektifnya. Cuman untuk setiap mapel penilaian afektifnya itu cuman ABCD gitu Pak. Seperti itu. Sementara untuk yang PKN sama agama itu memang dijelaskan gitu. Ada ininya secara deskripsinya dijelaskan gitu. Tanggung jawab, kemudian integritas, disiplin dan sebagainya. Seperti itu Pak. Atau memang itu ya diserahkan ke sekolah? Enggak juga Pak. Untuk rapot juga kan beda-beda format ya. Ada yang pakai e-rapot, kita pakai di SIM sendiri udah include ada rapot yang itu juga. Udah tidak tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing mungkin ya Pak ya. Oh ya mungkin seperti itu kayaknya Pak Indra ya. Memang betul Bu, ada yang pakai e-rapot, kadang di sekolah saya memang belum gitu. Di sekolah saya rapot terinclude di dalam SIM gitu, dalam sistem manajemen sekolahnya gitu. Beda format ya Pak mungkin. Iya. Satu lagi, apa tadi yang mau diskusi? Nambahin juga sih Pak, waktu ini sharing aja sama rekan-rekan. Waktu tahun 2013 itu saya udah mengajar sekitar sebelumnya saya masuk SMA itu 2009 ngajar di SMA ya Pak ya. Waktu itu saya mengalami yang kurikulum KTSP lebih ringan sih secara administrasi. Untuk KTSP itu tidak terlalu banyak administrasi. Pas kurtilas itu berat dalam artian administrasinya setumpuk, meskipun saat itu saya ngajar TIK-nya itu hanya 2 tahun selama kurtilas gitu, karena pada saat itu tidak ada TIK, saya masih ngajar kelas 11 sama kelas 12, kemudian hapus tidak ada sama sekali, kemudian saya dipaksakan untuk mengajar prakarya waktu itu. Nah, sebelum tahun 2015 ya Pak. Nah, setelah ada revisi sekitar tahun 2015 baru ada bimbingan layanan bimbingan TIK waktu itu namanya seperti itu. Jadi lebih kepada pelayanan kepada siswa dan kepada guru dan TU. Jadi kayak teknisi gitulah Pak, lebih ke situ. Cuman untuk mengajar di kelas saya ngajar prakarya waktu itu. Kebetulan belum sertifikasinya waktu itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, pada saat kurtilas itu muncul pertama kali kita kaget gitu Pak. Soalnya dari penilaian aja itu jauh banget. Mungkin Pak Suratno, Pak Indra masih ingat ya tentang nilainya itu dari 1 sampai 4. Masih ingat ya? Itu bingung gitu. Sementara kita agak susah untuk ranknya gitu, ngasih nilai ke anak
rank 1 sampai 4 itu agak susah gitu. Anaknya ada beberapa siswa yang mungkin kemampuannya jauh sekali, sementara kita harus ngasih nilainya ranknya berdekatan gitu. Nah itu permasalahan pertama yang muncul, sistem penilaian yang agak sedikit membuat kita kebingungan. Meskipun akhirnya direvisi juga. Jadi tadi kelompoknya Pak Alex mengatakan ranknya diganti jadi puluhan ya Pak. Ya. Nah di awal itu ranknya 1 sampai 4 kayak di kuliahan gitu. Ya seperti itu di awal. Ya, betul. Ya Pak ya. Nah itu permasalahan yang sangat-sangat berat, di samping administrasi yang harus diselesaikan cepat-cepat gitu kan, karena kita waktu itu kebagian yang percontohan apa ya namanya ya, yang awal-awal itu ya Pak Indra ya, yang nggak semua sekolah dapat, ya, kita dapat gitu. Nah itu jadi agak sedikit karena itu tadi, karena sudah ada guru yang diklat. Nah gitu. Nah waktu itu juga saya diklatnya dua mapel Pak, prakarya juga ikutan, kemudian bimbingan layanan TIK juga ikutan tahun 2015 itu yang revisi. Jadi ya kesimpulannya sih sering aja dengan teman-teman waktu kurtilasi itu dari awal kemunculannya juga udah ya seperti itulah, kurang bisa dipahami juga sama kita dan kita guru-guru dipaksakan untuk paham dengan ikut diklat yang ya seperti itulah. Mungkin Pak Indra sama Pak Suratno pernah mengalami ya. Dan akhirnya saya juga mutasi juga ke SMK karena ya lebih untuk statiknya lebih memungkinkan di SMK seperti itu Pak. Ya terima kasih Pak, mungkin sharingnya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Suratno, ada tanggapan? Ya Pak, tadi sebenarnya udah hampir semua diwakili sama Pak Indra dan Bu Rani Pak. Sama sih dari awal itu, saya dulu di SMA Pak, KTSP, kemudian mengalami juga kurtilas. Di awal ya sama tadi diceritakan sama Bu Rani, kita guru itu kaget gitu dengan yang biasa kita penilaiannya seperti itu, kemudian berubah total. Yang paling kalau di SMK tadi kata Pak Indra kan, kalau di SMK itu muatannya lebih ini kayak lebih maju itu, lebih modern. Jadi kalau di SMA sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, di mapel yang lain tuh Pak, mapel yang lain, cuman kagetnya di penambahan dan pengurangan jamnya aja Pak. Kayak misalkan sejarah jadi banyak, kemudian matematik jadi banyak, kayak gurunya tuh jadinya kaget yang biasanya hanya di atau kalau konten nggak terlalu ya? Iya, kalau konten kalau di SMA nggak terlalu berubah banyak Pak. Kemudian yang paling ini juga ke tadi penilaian, dan kita sebagai wali kelas tuh raportnya Pak, dulu zaman awal-awal itu raportnya untungnya diperbolehkan sudah digital gitu ya, maksudnya e-raport. Dengan waktu awal tuh e-raport yang beda-beda versi lah setiap sekolah. Kebayang kalau tidak dibikin e-raport itu kan kita harus terus manual Pak, deskripsinya itu panjang banget kayak anak TK itu bisa ini. Jadi itu yang guru-guru banyak kaget lah, nggak biasa gitu Pak. Dan iya. Ketika ditulis ya kemudian diklat-diklatnya juga kan ya tadi yang mendiklatnya pun sebenarnya nggak terlalu paham banget Pak. Jadi kita tuh sebenarnya di kelas tuh diklat ya sama-sama belajar sebenarnya. Jadi nggak yang sananya udah expert banget, nggak juga gitu. Mungkin TOT kali ya. Jadi yang mendiklat itu juga hasil diklatannya ya. Iya, kayak gitulah kira-kira Pak. Dan itu diklatnya juga beberapa kali juga sih, kata Bu Rani itu. Kayak gitu Pak. Paling kalau sekarang mungkin udah guru-gurunya juga udah mulai terbiasa. Oh sekarang sudah rata ya, diklatnya sudah dapat semuanya. Sudah Pak, ini mah apa? Tapi guru yang baru didiklat juga atau adaptasi aja dengan lingkungannya? Guru yang baru kayaknya adaptasi deh. Nggak ada diklat. Kayak Pak Asep Doni dan teman-teman. Asep Doni ada diklatnya? Enggak ya? Enggak ada Pak. Kita ngikut aja sama yang senior belajarnya langsung. Iya. Ya memang ada ada lonjakan yang terlalu signifikan ya dari kurikulum 2006 ke 13 ya. Kalau dari SMK itu dari isi ya, tapi kalau dari tingkatan SD sampai SMA itu dari
prosesnya ya, dari prosesnya atau dari tujuannya ya. Nah, SMK juga memang kaget juga ya, jangankan guru SMK-nya ya, dosen juga, dosen pendidikan ilmu komputer juga kaget yang melihat silabus TKJ ini kok Oracle sudah dapat ya, sedangkan waktu kuliah tuh nggak ngasih ke mahasiswa. Ini pasti kebingungan ini guru-guru komputer ya. Nah, jadi memang terlalu tinggi ya kiblatnya, mungkin karena perusahaannya juga berkembang terus ya, kan itu ya orientasinya ke industri ya kalau SMK itu ya. Jadi mengikuti perkembangan industri ya. Nah, itu solusinya juga kita mengupgrade juga dosen-dosennya ya, dosen-dosen khususnya yang jaringan itu. Jaringan itu memang terlalu tinggi banget itu ya sasarannya ya di SMK ya. Nah, Pak Sebdoni juga merasakan ya waktu kuliah nggak dapat, tapi ketika ngajar dapat, harus tahu ya. Ya Pak Sebdoni. Iya betul Pak. Padahal Pak Sebdoni itu non-dik ya, harusnya kan dari segi konten tuh lebih tinggi ya dibandingkan yang pendidikan. Kemudian kalau kita amati analisa itu kurikulum 2013 kemungkinan apa yang kekurangannya ya, sehingga ada kurikulum baru lagi. Hasil pengamatan Bapak Ibu gimana nih? Saya boleh Pak? Ya. Jadi sebenarnya saya nggak mau menyangkut pautkan sama politik nih Pak ya. Cuma kalau saya perhatikan, ya sebetulnya sih apakah sudah berdampak atau belum gitu ya kurikulum 2013 ini terhadap kehidupan bersosial kita gitu. Nah, yang saya perhatikan itu sekarang ini kan banyak sekali penilaian dari para politikus maupun pejabat-pejabat pemerintahan kita bahwa di Indonesia itu akhir-akhir ini banyak sekali demo, perpecahan, hoax, pembulian dan lain sebagainya seperti itu gitu. Nah, itu entah itu sudah berdampak dari kurikulum 2013 gitu ya. Terhadap karakter itu gitu. Atau dari kurikulum yang dulu dari karakter gitu Pak, pembentukan karakternya. Kalau menurut Pak Saib Indra ini akhirnya kan yang apanya tuh yang membuat karakter kan kalau di kurikulum 2013 justru kan sikap itu kan betul-betul ada di situ kan. Diperkuat gitu daripada kurikulum 2006. Tapi pada kenyataannya di kurikulum yang baru justru muncul penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Itu kan berarti di situ ada penilaian bahwa kurikulum yang sekarang itu belum kuat ke arah sana gitu. Akhirnya banyak sekali mudah diadu domba masyarakat kita itu Pak. Berarti itu kan 10 tahun yang lalu ya, harusnya sudah. Nah, itu dia makanya betul lah. Makanya saya bilang apakah ini penilaian itu dampak ke sana gitu atau ke sebelum-sebelumnya hingga akhirnya kan kurikulum yang baru ini muncul lagi itu materi yang tadi itu penguatan pelajar Pancasila yang bobotnya sangat banyak sekali jamnya. Itu kan berarti kan pemerintah berniat untuk memperkuat kembali gitu. Kalau dulu kan kita ada penataran P4 tuh kalau nggak salah zaman saya dulu tuh. Zaman saya juga ada ya. Iya betul Pak. Sekarang kayaknya mau dimunculkan kembali nih. Itu kayaknya untuk memperkuat NKRI kita kayaknya. Di kurikulum yang prototipe yang sekolah pusat keunggulan itu kan ada di situ kalau nggak salah. Kayaknya ada yang pakai kurikulum prototipe. SMK PK Pak. Pusat keunggulan yang SMK PK. Ada yang pakai? Iya. Belum ke prototipe-nya sih Pak, masih yang SMK Pusat Keunggulan. Katanya kalau untuk prototipe itu tahun depan katanya Pak. Memang berubah, strukturnya berubah? Iya Pak, berubah. Struktur pelajarannya juga? Iya Pak, berubah. Nama jurusan juga berubah. Kayak RPL, jadi pengembangan perangkat lunak dan game. Kemudian untuk multimedia sudah tidak ada.
dilebur ke ya. Itu dibahasnya minggu depan ya sama siapa? Ayah Pak, Oh, bapak ya. saya. Ya berarti besok minggu depan nanti Bu dijabarkan Ya, detail Bu ya. Ya, insya Allah Pak. Ya, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ini jamnya juga sudah selesai ya, 1,5 jam. Mungkin dari saya Pak. Oh ya, sharing saja sih sebenarnya. Tadi yang dikatakan Bu Rani, Pak Suratno memang betul di penilaian pada saat awal-awal Kurtilas itu Pak. Kebetulan waktu itu saya masih jadi siswa waktu itu kelas 2 SMK. Dan memang penilaian itu ranknya itu 1-4 ini sangat berdampak pada saat setelah kelulusan itu Pak. Jadi pada saat kita mendaftar ke PTN perguruan tinggi negeri, justru konversi yang didapat gitu nilainya itu malah anjlok gitu, dari konversi tadi nilai rank 1-4 tadi. Berdampaknya itu justru ke siswa gitu, satu angkatan justru hanya hitungan jari saja yang bisa lolos PTN gitu. Kemudian juga dalam pembelajarannya pada saat awal-awal itu kurikulum 13 justru lebih banyaknya di thinking skill dan problem solving. Jadi siswa itu justru lebih dituntut kepada keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Dan memang waktu SMK itu saya jurusan elektronika industri, dalam praktek pun job sheet-nya itu hampir tidak semuanya diberikan gitu. Malahan siswanya itu harus mencari sendiri job sheet-nya, kemudian skematik, datasheet dan segala macam seperti itu. Ya lebih praktis berarti ya. Iya betul Pak. Jadi ya biasanya disodorkan gitu kan, diberikan oleh guru. Sekarang waktu itu justru siswa diberi apa ya, kalau menjadi beban ya memang beban, cuma kan ada sisi positifnya untuk mencari referensi lain gitu. Ya mungkin itu aja sih sharingnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya, baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Kalau saya mungkin ada tambahan. Baik, kalau tidak ada disimpulkan Pak Anjar atau Pak Alex yang mau menyimpulkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas diskusinya malam ini. Dan kami simpulkan terkait daripada pembahasan kami mengenai kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. Kemudian kurikulum ini juga merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi ke kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian kurikulum 2013 ini juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam peradaban dunia bisa berkontribusi seperti itu. Kemudian dari karakteristik kurikulum 2013 ini menekankan kepada peserta didik dapat bahkan mampu menguasai sendiri materi ajar yang diberikan guru, atau dapat dikatakan pembelajaran terpusat pada siswa atau kita kenal sebagai student centered learning. Nah, ini yang termuat dalam Permendikbud nomor 81 tentang implementasi kurikulum 2013 seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat kami sajikan terkait kurikulum 2013. Mohon maaf daripada kami bila ada kekurangan ataupun kehilapan dalam penyampaiannya, dan terima kasih juga atas diskusinya malam ini. Dari kami ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya ulasan dari kelompok Anjar dan kawan-kawan tentang kurikulum 2013. Mudah-mudahan besok minggu depan kita akan bahas kurikulum yang paling terbaru ya, Bu Rani ya.
Maaf Pak, kalau nggak salah bahasanya itu inovasi kurikulum. Apa? Inovasi kurikulum. Oh iya, itu ya, itu salah satunya kontennya itu Bu ya. Iya, siap. Ya, kita tunggu minggu depan, mudah-mudahan lebih seru lagi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Pak.